Halo sahabat Dokter Gigi Channel, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini Dokter Gigi Channel akan membahas mengenai apa sih penyebab gigi tanggal atau gigi copot. Nah, kehilangan gigi itu bisa terjadi pada setiap individu di segala umur, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, pokoknya semua tidak pandang umur ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab gigi copot atau gigi tanggal sehingga kita mengalami kehilangan gigi? Nah, kita akan membahas di video kali ini, jadi tetap di Dokter Gigi Channel. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dokter Gigi Channel. Sahabat Dokter Gigi Channel, penyebab gigi copot atau tanggal sehingga gigi menjadi hilang yaitu penyakit periodontal. Apa itu penyakit periodontal? Penyakit periodontal adalah penyakit yang terjadi pada jaringan pendukung gigi, jaringan periodontal. Penyakit periodontal ini merupakan kelainan yang melibatkan jaringan penyangga gigi ya, dan menjadi penyebab kehilangan gigi yang paling banyak. Ini yang pertama, yang utama. Nah, jaringan penyangga atau pendukung gigi itu terdiri dari ada gusi. Ini yang warna pink ya, yang terlihat di rongga mulut kita. Ini gusi itu merupakan salah satu jaringan penyangga gigi. Lalu yang kedua yaitu tulang alveolar. Ini dia yang namanya tulang alveolar yang warna coklat di sekitar akar gigi. Lalu jaringan penyangga berikutnya ada yang namanya sementum. Sementum itu lapisan terluar dari akar gigi ya, di bagian sini. Itu yang namanya sementum. Lalu yang terakhir adalah ligamen periodontium. Yang ini dia ya, ligamen periodontium itu. Nah, jadi gusi, tulang alveolar, sementum, dan juga ligamen periodontal itu merupakan jaringan periodontal atau jaringan penyangga, jaringan pendukung gigi. Nah, penyakit periodontal ini awalnya bisa merupakan gingivitis seperti yang terlihat di video kali ini. Ini adalah gingivitis. Jadi di bagian gusinya ini yang kemerahan, ini lebih merah ya dibanding warna gusi normal, itu yang namanya gingivitis. Gingivitis penyebab utamanya yaitu plak bakteri. Nah, ini yang namanya gingivitis. Kalau misalnya gingivitis tidak dilakukan perawatan, misalnya pembersihan plak dan karang gigi, bisa menyebabkan periodontitis. Jadi berlanjut ya ke periodontitis namanya. Nah, kalau periodontitis itu sudah melibatkan kerusakan tulang alveolar. Jadi ini tadi tulang alveolarnya sudah turun ya, sudah mengalami kerusakan. Akhirnya gusinya ikut turun dan akar gigi terlihat seperti gambar ya ini ya, akar giginya terlihat. Lalu karena sudah tidak ada jaringan pendukung gigi, kalau sudah parah itu bisa menyebabkan gigi goyang. Nah, kalau misalnya sudah goyang ya biasanya akan tanggal dengan sendirinya. Lebih-lebih kalau goyangnya tinggal digoyang dengan lidah itu sudah melambai ya. Nah, itu bisa menyebabkan kehilangan gigi atau gigi copot. Jadi penyakit periodontal, periodontitis, dan gingivitis merupakan penyebab utama dan paling banyak dari gigi copot atau gigi tanggal. Sahabat Dokter Gigi Channel, penyebab yang menempati urutan kedua dari gigi copot atau gigi tanggal atau kehilangan gigi yaitu karies gigi atau nama lainnya adalah gigi berlubang. Jadi biasanya awalnya karies itu bermula dari titik hitam saja ya, kecil sekali, hitam atau coklat pada permukaan gigi. Lalu kalau tidak dirawat itu lama-kelamaan akan menjadi besar, turun ke bawah ke lapisan gigi, mengenai dentin, dan kalau sudah dibiarkan saja itu bisa menginfeksi jaringan pulpanya, mengenai jaringan pulpa serta jaringan sekitarnya. Jadi kalau misalnya gigi berlubangnya sudah besar, itu otomatis kalau sudah tidak bisa dipertahankan akan dicabut. Alternatif terakhirnya ya.
Penyebab gigi copot atau gigi tanggal berikutnya yaitu terjadinya trauma, biasanya karena kecelakaan atau jatuh atau terbentur benda keras, atau ini yang biasa berkelahi ya, kena pukul atau tinju saat berkelahi, itu bisa menyebabkan gigi patah ya. Kalau ini patahnya cuman sampai di setengah mahkota gigi, jadi kalau ini masih bisa dipertahankan. Nah, kalau misalnya ada yang patah sampai di akar gigi atau sampai goyang dan lepas dari soket gigi, itu akan menyebabkan kehilangan gigi. Sahabat Dokter Gigi Channel, kehilangan gigi juga bisa disebabkan oleh posisi gigi yang tidak normal, atau gigi yang tertanam di dalam rahang, atau gigi yang posisinya miring seperti ini ya, karena tidak cukup ruangan untuk erupsi atau gigi muncul ke permukaan, atau yang dikenal dengan nama impaksi ya, seperti ini. Atau kalau kita lihat pada model, ini biasanya terjadi pada gigi bungsu. Ini akarnya sampai horizontal, jadi dia tidak muncul ke permukaan gusi seperti gigi yang lainnya. Nah, kalau yang atas ini posisinya masih vertikal, tetapi dia tidak erupsi atau tidak muncul ke permukaan. Ini ya, terpendam di dalam rahang. Lalu ada juga yang munculnya miring atau hanya kelihatan sebagian. Pada keadaan impaksi seperti ini, itu menyebabkan gigi tersebut harus dicabut karena sering menyebabkan sakit atau bahkan perikoronitis. Jadi terjadi peradangan ini di sekitar gigi yang baru erupsi ya, yang baru muncul ke permukaan gusi. Pada kasus seperti ini, biasanya kan posisinya miring. Di bagian sini itu akan mudah terselip makanan dan susah dibersihkan. Akhirnya terjadi lubang gigi seperti ini, dan kalau sudah parah, itu bisa menyebabkan sakit. Jadi mau tidak mau, giginya harus dicabut. Berarti hilang lagi giginya, copot ya, atau tanggal. Sahabat Dokter Gigi Channel, penyebab kehilangan gigi berikutnya yaitu bisa disebabkan oleh perawatan ortodonsi atau yang dikenal dengan nama behel atau kawat gigi yang tujuannya untuk meratakan gigi. Jadi pada banyak kasus, terutama gigi yang berjejal ya, kalau di model ini giginya sudah rapi, tetapi kalau misalnya giginya berjejal, bertumpuk, nah untuk mendapatkan ruang itu harus mencabut satu atau beberapa gigi. Gigi yang dicabut itu biasanya gigi ini ya, gigi premolar atau geraham kecil pertama, kiri dan kanan kalau berjejal sekali ya. Atau yang bawah juga gigi P, gigi premolar pertama atau geraham kecil pertama rahang bawah. Nah, itu biasanya dicabut untuk mendapatkan ruang sehingga giginya bisa digeser untuk meratakan, merapikan gigi. Kehilangan gigi juga sering dikaitkan dengan penyakit sistemik ya, sahabat Dokter Gigi Channel, misalnya diabetes mellitus, atau bisa juga karena faktor usia dan kebersihan mulut yang buruk ya, contohnya seperti ini, karena tidak adanya pemeliharaan gigi dan mulut yang baik. Jadi ini masih bisa dipertahankan, tetapi pada kasus yang parah, misalnya kebersihan gigi mulut yang buruk, itu menyebabkan gusinya sudah turun sekali dan akhirnya goyang serta harus dicabut. Selain itu, jenis kelamin atau kebiasaan rokok bisa juga meningkatkan risiko kehilangan gigi. Jenis kelamin ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kehilangan gigi karena biasanya juga dari faktor kebiasaan laki-laki yang kadang-kadang berkelahi ya, jadi baku tinju, baku tonjok, nah bisa menyebabkan gigi tanggal. Selain itu, jenis kelamin laki-laki juga dikaitkan dengan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang buruk, tetapi tidak semua ya. Nah, gigi copot atau gigi tanggal juga bisa disebabkan karena giginya memang sudah seharusnya copot atau tanggal, misalnya pada anak-anak ya. Jadi ini misalnya ya, misalnya sudah waktunya gigi gerahamnya itu copot dan akan digantikan dengan gigi permanennya. Nah, ini adalah keadaan yang normal karena memang akan digantikan oleh gigi permanen atau gigi tetap. Hal berikutnya yang dapat menyebabkan gigi seseorang copot atau tanggal yaitu radiasi dengan dosis yang besar. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan kelenjar saliva atau air liur atau ludah sehingga mulut kita terasa kering atau nama lainnya adalah serostomia. Nah, karena produksi air liur berkurang itu bisa menyebabkan perkembangan karies lebih tinggi. Nah, kalau perkembangan karies lebih tinggi atau gigi berlubang,
hilang dan tidak dirawat, akhirnya lama-lama gigi keropos, habis hingga sisa akar dan akhirnya harus dicabut. Nah, sahabat dokter gigi channel, itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan gigi seseorang tanggal atau copot sehingga kehilangan gigi. Nah, semoga dengan mengetahui apa-apa saja penyebab gigi copot atau tanggal, kita bisa mengantisipasi, oh penyebabnya penyakit periodontal. Jadi kita harus merawat gigi kita supaya tidak terjadi penyakit periodontal dan lain sebagainya sesuai dengan faktor yang sudah disebutkan tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan kedokteran gigi. Saya Dr. Gigi Juliatri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.